Garuda Calling, itu yang dikatakan oleh Instagram dari Tim Nasional Indonesia yang collaborations dengan Pak Erick Thohir dan juga PSSI serta Sinteyong untuk AFF di bulan Desember. Informasi saja bahwa pertandingan akan dimulai di 9 Desember antara Myanmar lawan Indonesia itu away, yang kemudian adalah Indonesia lawan Laos itu home, lalu kemudian Vietnam Indonesia away lagi, dan juga Indonesia lawan Filipina itu bermain home. Ini adalah lawan-lawan yang akan dihadapi yang seharusnya kalau kita lihat di sini tidak ada Malaysia, tidak ada Thailand, yang berat ini adalah Vietnam. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, dari grup harus bisa lolos. Siapa sajakah yang dipanggil? Karena waktu itu sudah ada kabar-kabar bahwa yang dipanggil adalah U22, tapi kemudian juga ada beberapa pemain yang bermain di luar negeri juga dipanggil, dan memang terbukti ya. Dari kiper ada Cahya Supriyadi, pemain Bekasi City, ada Dava Fasya, Borneo FC, Erlangga Setio, PSPS, Ikram Al-Ghifari, Semen Padang. Itu adalah kiper. Tapi nanti dikerucutin lagi ya. Nanti masih dikerucutkan lagi, ada Ahmad Maulana, ada Kadek Ariel Priyatna. Ini pemain-pemain juga ada yang dari pemain U20 juga ya. Justin Hapner, Alvan Swipe. Tadi Ahmad Maulana dari Arema, Kadek Ariel Bali United, Justin Hapner Wolverhampton, Alvan Swipe Persebaya, Mikael Alfredo Tata Persebaya, Zaki Asraf PSM, Asnawi Mangkualam Port FC Thailand, Doni Tripamungkas Persija, Muhammad Ferrari Persija, Kakang Rudianto Persib, Sultan Zaki PSM, ini juga yang U20, Robi Darwis Persib, Pratama Arhan Suwon FC. Di gelandang ada Arkan Fikri Arema, Rivaldo Enero Borneo, Raihan Hanan Persija, Zanadin Farix Persis, Alfrianto Niko Saputro Dewa United, Victor Benjamin Datan PSM, Imade Tito Wiratama Bali United, Ivar Jenner Utrecht, Marcelino Ferdinand Oxford United, ada Ananda Raihan Alif PSM, dan Armando Obed Oropa PSBS di gelandang. Sementara penyerang Rafael Strike Brisbane Roar, Arkan Kakak Persis, Ronaldo Joy Bera Junior di Muangthong United. Ini Ronaldo yang ini ya, Kuate ya, Arsya Ramadan Ahmad Madura United, dan Hoki Caraka PSS. Dari nama-nama yang ada, gimana menurut kalian kalau emang harus dikerucutin? Menurut kalian siapa nih yang perlu untuk dikerucutkan ya? Walaupun tentu ini menjadi momentum dulu untuk diseleksi oleh Coach Sintayong yang akan langsung memimpin tim ini di Piala AFF. Tetapi kalau berbicara lagi apakah kita memang akan mengincar juara, memiliki target bermain untuk AFF, dari apa yang dipanggil oleh Coach Sintayong ini menunjukkan bagaimana kalau secara target ini adalah targetnya juara. Kenapa? Karena pemain-pemain yang di luar di calling juga ya, mulai dari Asnawi, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Rafael Strike, Justin Hubner, ada juga Ronaldo Kuate ya. Dan kita tunggu saja apakah memang mereka akan mendapatkan permissions atau permit atau izin dari timnya. Tetapi dari target berarti dengan memanggil pemain-pemain ini adalah juara. Tetapi selain juara, kita bisa lihat juga bahwa Coach Sintayong juga ingin memberikan kesempatan bagi para pemain muda. Jadi bukan hanya U23 kalau ini yang gue bilang, atau U22, tetapi termasuk U20 yang juga dipanggil. Berarti Coach Sintayong ingin memadukan antara pemain yang memang sudah punya pengalaman di tim nasional senior yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga memadukan dengan pemain-pemain yang masih muda, yang juga membawa di kelas kelompok umur usianya juga lolos ke Piala Asia. Di luar dari pemain yang juga sudah dipanggil di kualifikasi Piala Dunia walaupun belum banyak dapat kesempatan, seperti Hoki Caraka, kemudian juga ada Arkan Kakak ya. Arkan Kakak ini juga merupakan pemain, ini masih pemain U20 ya kalau Arkan Kakak. Tapi ada Rafael Strike juga di sana. Ya, ini menunjukkan bagaimana target juara tapi ingin memadukan antara pemain-pemain yang memang dipercaya sebagai punggawa di kualifikasi Piala Dunia dengan pemain-pemain yang masih muda ini, yang sebelumnya juga dipegang oleh masing-masing pelatih selain daripada Coach Sintayong. Karena kita tahu ada yang bekas didikannya
Coach Indra, ada yang dari Coach Bima, ada yang dari Coach Nova. Sehingga lagi-lagi gue sangat menyukai nama-nama yang menjadi calon pemain yang akan berlaga di AFF ini. Kenapa gue bilang gue menyukai? Karena inilah momentum bagi mereka untuk bisa membuktikan bahwa mereka merupakan pemain-pemain yang layak bagi tim nasional di level senior, dan juga mereka layak menjadi pemain-pemain masa depan bagi tim nasional Indonesia. Dan dari lawan-lawan yang dihadapi seharusnya paling tidak kita bisa lolos dulu dari fase grup, baru kemudian kita melihat di pertandingan semifinal dan juga final. Ini happy-nya gue bisa melihat ada beberapa nama pemain-pemain yang bahkan masih sangat muda untuk bisa mendapatkan kesempatan. Walaupun ini masih akan dikerucutkan lagi. Dan menurut gue juga saat ini yang sekarang sudah dipanggil, mari kita semua tidak lagi membuat narasi apakah penting main di AFF atau tidak. Perlukah ini menjadi target juara atau hanya sekedar memberikan kesempatan? Bagi gue sudah tidak lagi seperti itu. Kalau bagi opini gue, inilah momentum bahwa inilah yang memang paling pas dipanggil oleh Coach Sintayong dan punya target untuk menjadi juara. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah lagi bagi Indonesia, karena kita juara di AFF dimulai dari 2013 itu adalah kelompok usia, belum di level senior. Dan ini adalah AFF senior. Mudah-mudahan mereka yang akan nanti terpanggil bisa membawa Indonesia menjadi juara di Piala AFF 2024 yang finalnya nanti di tahun 2025. Dan nanti Jebret Media juga akan terus menayangkan live reactionsnya. Jadi mari sama-sama kita support pemain-pemain yang sudah dipanggil, tidak dinilai lagi kiri kanan depan belakang yang tidak positif, dan kita percayakan kepada coach dan juga asisten coach. Siapapun yang nanti akan dipanggil, kita yakin bahwa itulah yang paling pas untuk tim ini dan bisa membawa tim Indonesia menjadi juara di Piala AFF. Karena prinsip gue, kalau lo memang mau jadi juara di level Asia, ya setiap level kejuaraan itu yang kita ikuti, ya kita harus pernah taklukan, kita harus pernah menjadi juara di situ. Baru kita akan baru kita sah punya prinsip untuk bisa sampai ke tangga teratas. Ya setiap tangga harus lo taklukkan. Tapi gue nggak tahu, kalau lo punya pendapat opini yang berbeda, silakan tulis komen kalian, share juga pendapat gue ini. Boleh kasih like kalau kalian memang suka, dan juga subscribe channel Vale to the Jebret. Terima kasih, sampai ketemu lagi dari laporan-laporan gue yang ada di Inggris, spesial untuk kalian Jebret Team dan juga follow subscribers dari channel Vale to the Jebret. Ciao.